Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kudus dan suci, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Kau menjadi pusat utama kami menyembah Tuhan, menjadi pusat utama kami bersyukur Tuhan. Buat setiap keadaan yang terjadi Tuhan Yesus di tengah-tengah kami Bapa, biar apapun yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Kau Bapa yang baik. Mari lawan setiap kami, lawan setiap kami Tuhan. Lebih lagi. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat hari ini Tuhan Yesus, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan Yesus, kami untuk melayani-Mu Bapa. Tapi kami boleh ada Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Mari lawan setiap kami lebih lagi Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang Tuhan Yesus di sekitar kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, tutup bungkus setiap mereka Bapa. Lawan setiap mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Yesus Kau sembuhkan Bapa. Yang memiliki masalah berat Tuhan Yesus, oh Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap mereka Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus, itu boleh manis Kau dengar Tuhan. Layak Tuhan Yesus Kau terima Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Oke saudara, kita mau angkat pujian kita di bumi di surga. Haleluya, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan.
Tuhan. Amin. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan di bumi di surga. Terima kasih Tuhan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kalian katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan sekali lagi kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masih tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Hey! Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia
Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Kita katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Dengan lembut katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama
Tuhan Yesus boleh berema Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Perlengkapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan Yesus, apapun yang dikatakannya Tuhan Yesus, itu boleh Tuhan Yesus iti hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang dipersiapkan oleh gereja kita bagi kita hari ini. Tema firman Tuhan yang mau saya bawakan adalah mengamalkan kasih Kristus. Mengamalkan kasih Kristus. Artinya melaksanakan atau menerapkan kasih Kristus. Sebelumnya mari kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Saya bacakan buat kita semua. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu saling bersungguh-sungguh saling mengasihi, dengan segenap hatimu. Saya ulangi sekali lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu saling bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dari ayat bacaan yang kita baca tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 22, ada dua hal penting yang perlu kita lihat dalam mengamalkan kasih Kristus. Ya. Yang pertama tadi di situ yang perlu kita garis bawahi adalah menyucikan dirimu atau menguduskan diri. Yang kedua, saling mengasihi. Ini dua poin yang saya sebutkan ini adalah pilar pertumbuhan gereja. Pilar kerukunan dalam keluarga. Oleh karena itu, gereja tidak boleh abai, tidak boleh meninggalkan kedua hal ini, supaya sesuai dengan fungsi gereja. Ya. Kemudian dalam keluarga juga ini penting. Oleh karena itu kita tidak bisa berkata, kita tidak bisa melihat bahwa kalau gereja hanya menekankan kekudusan, kemudian gagal membina kerukunan, apa yang terjadi? Maka hal itu akan melahirkan kemunafikan. Kemudian juga akan terjadi menolak nasihat-nasihat untuk hidup kudus. Sama seperti di tengah-tengah keluarga. Jika hanya menekankan kekudusan tapi gagal membina kerukunan. Misal nih di keluarga saya, kemudian saya nasihati anak-anak untuk tidak merokok, tetapi saya sendiri merokok, maka itu namanya munafik, ya. Maka cenderung anak-anak akan menolak nasihat saya. Itu kalau menekankan kekudusan tapi gagal membina kerukunan. Kemudian bagaimana juga kalau gereja hanya menekankan kerukunan tapi gagal membina kekudusan? Maka akan kita lihat generasi-generasi yang bermoralitas rendah. Rukun si rukun tapi main judi. Rukun si rukun tapi kerjanya nonton ya film-film pornografi dan sebagainya. Oleh karena itu, makanya saya katakan tadi, kalau kita mau mengamalkan kasih Kristus dari nasihat Rasul Petrus kepada kita, kepada jemaatnya, adalah kedua hal ini, yaitu kekudusan dan kerukunan. Sekarang pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mengamalkan kasih Kristus untuk hidup kudus? Ya, jadi kalau ada dua poin yang perlu saya sampaikan bagi kita pada sore hari ini, bagaimana kita mengamalkan kasih Kristus? Bagaimana kita melaksanakan atau menerapkan kasih Kristus adalah dengan cara hidup kudus. Artinya tidak menuruti hawa nafsu. Hidup kudus itu adalah hidup yang dipimpin
oleh Roh Kudus yang membuat kita dewasa secara rohani. Saya ulang sekali lagi, hidup kudus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang membuat kita dewasa secara rohani. Dewasa secara rohani ini berbicara tentang moral. Ya, moral artinya tingkah laku yang bisa diamati, yang bisa dilihat oleh setiap kita setiap hari lewat seseorang. Ya, dari cara hidupnya, dari moralnya, itu yang bisa kita lihat setiap hari. Hidup kudus apa tidak? Ya, jadi hidup kudus itu tidak berbicara tentang bahwa seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, berbicara dengan bahasa roh, ya berbicara dengan bahasa roh itu penting. Tetapi ketika seseorang diberikan ya manifestasi roh, mengalami lawatan roh, belum tentu membuat seseorang itu dewasa secara moral. Belum tentu membuat seseorang itu dewasa secara moral. Ada hal yang mau saya katakan begini nih, ada perbedaan antara dipimpin oleh Roh Kudus secara temporal dan dipimpin oleh Roh Kudus secara permanen. Yang mau saya katakan begini, dipimpin Roh Kudus secara temporal maksudnya kalau itu dialami oleh jemaat Tuhan sewaktu-waktu, katakanlah itu ketika pemuritan dalam SPY, dalam SMS itu penting. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bagi seseorang untuk memiliki moralitas Allah, karakternya Allah. Tetapi itu penting, itu hanya awal. Tetapi membuat seseorang itu memiliki moralitas Allah itu belum tentu. Contoh misalnya ketika kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka itu memiliki dipimpin oleh Roh Kudus secara temporal, sewaktu-waktu. Katakanlah apa yang terjadi dengan Saul. Ya, itu dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim, ketika waktu itu ya Nabi Samuel bersama dengan rombongannya melakukan perjalanan dan mereka mengalami lawatan roh. Kemudian Saul yang sedang mencari Daud kemudian mengutus pasukannya untuk menjemput Daud. Tetapi pasukan yang dipimpin ini, yang disuruh ini juga mengalami lawatan roh, manifestasi roh. Kemudian disuruh lagi yang kedua, bahkan sampai yang ketiga, bahkan sampai yang terakhir, Saul yang pergi, tetapi Saul pun mengalami manifestasi roh, sehingga dia pun telanjang semalam-malaman. Tetapi perhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan Saul ketika kita membaca ya histori biografinya Saul dari Alkitab. Saul itu hidupnya, endingnya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita sebutkan seperti katakanlah Simpson yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dia itu dipimpin oleh roh pada waktu-waktu tertentu sehingga dia bisa mengalahkan ya bangsa Palestina. Dia mengalahkan begitu banyak orang. Hanya dia mengalahkan sendiri. Bahkan apa yang terjadi dengan Simpson, saya pikir-pikir nih dengan Simpson ya. Ketika istrinya Delila berusaha untuk mencari tahu letak dari kekuatan Simpson. Karena itu terjadi ketika kita baca, itu terjadi berkali-kali. Seharusnya Simpson tahu gitu ya, oh ternyata ini istri saya. Sedang berupaya mencari cara bagaimana dia tahu mencari kekuatan, letak kekuatan saya. Sehingga dia dapat mengambil sebuah tindakan. Tapi kita lihat apa yang terjadi dengan Simpson. Dia kuat ketika dia memang dipimpin oleh Roh Kudus dalam waktu-waktu tertentu, temporal. Tetapi hidupnya itu, bisa kita lihat moralitasnya itu rendah. Apalagi karena dia mengambil seorang istri yang bukan dari kaumnya sendiri. Sedangkan Tuhan perintahkan mulai dari zamannya Musa. Bahkan dari zamannya Abraham sudah diperintahkan supaya umat pilihan Tuhan atau umat Tuhan itu hanya mengambil istri dari kaumnya sendiri. Tetapi Simpson itu mengambil dari Palestina. Ya, itu dia yang secara temporal, yang dipimpin Roh Kudus secara temporal. Yang mau kita lihat adalah
ketika seseorang bermoralnya Tuhan, bermoral Tuhan, yang memiliki karakter yang kuat seperti yang Tuhan miliki, seperti visi gereja kita memiliki karakter seperti karakternya Kristus, adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus secara permanen. Ada contohnya? Ya tentu ada. Salah satu yang bisa kita sebutkan adalah Yusuf. Ya, Yusuf, coba kita lihat perjalanan dari Yusuf. Bagaimana dia digodai oleh istrinya Potifar. Kemudian bagaimana dia dijual, kemudian dihukum oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam gua. Dan bagaimana dia ketika dia sudah berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir, karakternya itu tidak pernah berubah, karakter Allah. Dia suka mengampuni, sehingga satu kali ketika saudara-saudaranya, ketika meninggal orang tua mereka, bapak mereka, yang bernama Yakub atau Israel, saudara-saudaranya itu takut, mungkin Yusuf akan waktunya untuk membalas dendam kepada kita. Tetapi Yusuf berkata, memang kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Kemudian dia berkata dalam yang lain, akukah Tuhan sehingga aku melakukan pembalasan kepada kamu? Itu karakter yang luar biasa. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus secara permanen. Bahkan banyak hal yang lain yang bisa kita teladani dari Alkitab. Bagaimana seseorang itu yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian itu dia hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya kita bisa hidup kudus adalah hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam daging, maka kita hidup dalam kehendak diri kita sendiri. Jika kita hidup di dalam daging, maka kita hidup di dalam diri kita sendiri. Mari kita buka Galatia 5 ayat 19 ayat 20. Ya. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan sebagainya sampai ayat 21. Kemudian di ayat 21 akhir dikatakan begini nih, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau seseorang yang hidupnya itu hanya dipimpin oleh keinginan daging, yang dipimpin oleh keinginan diri sendiri, maka seseorang itu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tahu kerajaan Allah itu sama dengan surga. Jadi kalau saya simpulkan begini nih, kalau seorang yang hidupnya itu dipimpin oleh daging, seseorang yang hidupnya itu dipimpin oleh kehendak dirinya sendiri, seseorang itu tidak selamat. Wow, ini luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita hidup kudus menuruti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itu adalah menjadi pilar dari kehidupan kita, menjadi pilar dari kehidupan keluarga kita, supaya apa? Supaya kita hidup kudus. Dan bagaimana caranya hidup kudus dalam 1 Petrus 1 ayat 22 tadi dikatakan di sana adalah taat kepada kebenaran. Kita taat kepada kebenaran. Kalau taat kepada kebenaran, tentu suka dengan firman Tuhan, suka mengamalkan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Bahkan dalam kondisi-kondisi seperti ini yang tidak ada ibadah dilaksanakan secara langsung di gereja. Tetapi karena kita suka dengan firman Tuhan, maka tentu kita pimpin keluarga kita. Untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan, untuk membuat mezbah bagi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pilar yang kedua selain dari hidup kudus adalah hidup saling mengasihi atau hidup rukun. Ya, hidup saling mengasihi atau hidup rukun. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hidup saling mengasihi, ya, saling mengasihi atau hidup rukun merupakan gambaran Yesus sendiri kepada kita. Saya kalau berbicara tentang kasih, saya tidak bisa mengasihi keluarga saya, tidak bisa mengasihi keluarga lain. Sebab apa? Kita dalam dinamika kehidupan kita setiap hari dalam interaksi kita itu banyak salah dan dosa. Kadang-kadang itu ada yang besar yang sampai menyakitkan hati. Tetapi kita bisa tetap mengasihi mereka, sebab apa? Sebab kita telah mengerti tentang kasih.
Oleh karena itu setiap kali hamba-hamba Tuhan atau bahkan Alkitab berbicara tentang kasih, selalu digambarkan bagi kita bagaimana kasih Kristus sama seperti dalam berbicara tentang 1 Petrus 1 ini. Di sana dikatakan bahwa tubuhmu itu telah ditebus oleh darah Kristus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darahnya sendiri. Itu makna kasih yang sesungguhnya, artinya kita bisa mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Sebagaimana Kristus mengasihi kita. Oleh karena itu tidak ada yang tidak bisa kita ampuni, tidak ada yang tidak bisa kita berdamai dengan siapapun. Tidak ada. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, itu sama artinya bahwa kita belum mengerti benar kasih Kristus bagi kita. Oleh karena itu mari kita teladani Yesus, ya, karena Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal berbuat kasih. Kita lihat bagaimana ceritanya Yesus, ya. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 11 dikatakan di sana, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ya, bahwa kita harus saling mengasihi. Coba kita belajar dari teladan Yesus. Ketika kita melihat atau membaca Matius 3 ayat 17, di sana dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya ulang sekali lagi, Matius 3 ayat 17. Ketika dikatakan kepada Yesus, ya sebagai seorang pribadi yang 100% manusia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini dikatakan sebelum Yesus melakukan pelayanannya dalam 3,5 tahun. Artinya, kalau ini dikatakan inilah anakku yang kukasihi, berarti hanya melihat dari umur Yesus, dari umur 0 tahun sampai 30 tahun. Kalau begitu kita perlu menelisik, kita perlu melihat apa sih yang dilakukan oleh Yesus dalam umur itu. Apa yang perlu kita teladani dari yang dilakukan Yesus pada umur itu. Maka yang pertama adalah kesetiaan Yesus dalam rumah. Kesetiaan Yesus dalam rumah, dalam keluarganya. Ya, dalam keluarganya. Dia sebagai seorang anak, dia setia di tengah-tengah keluarganya. Kita tahu bahwa Yusuf dan Maria atau keluarga Yesus yang membesarkan Yesus itu adalah keluarga miskin. Adalah keluarga miskin. Menjadi kebiasaan dalam agama Yahudi, bagi anak sulung yang sudah berumur 8 tahun harus dikuduskan, dibawa ke bait suci dengan membawa persembahan, ya, dengan membawa persembahan. Kemudian dalam imamat mengatur bagaimana mereka itu beribadah kepada Tuhan, bagaimana mereka itu membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Dikatakan di sana, baiklah orang itu membawa seekor domba atau kambing. Jika dia tidak mampu, maka dia membawa seekor tekukur, dua ekor burung tekukur, atau 2 anak burung merpati. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika Tuhan Yesus berumur 8 tahun? Mereka membawa yang paling rendah dari persembahan korban. Yang paling rendah bukan kualitasnya, tetapi maksud saya itu dari ukuran, ya, dari ukuran hewan atau ternak yang mau mereka korbankan untuk menguduskan Yesus. Mereka membawa di sana, kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 24, mereka membawa yang paling rendah ini, ya. 2 anak burung merpati. Kemudian kesetiaan Yesus dalam keluarganya, walaupun dia tahu bahwa keluarganya itu miskin sebagai seorang tukang kayu. Kita tidak pernah baca tuh di Alkitab bahwa Yesus itu suka memberontak, suka kecewa dengan keluarganya. Nah, pertanyaannya bagi kita, di tengah-tengah keluarga kita, sukakah kita kecewa dengan gembala kita? Sukakah kita kecewa dengan keluarga kita, orang tua kita, dengan saudara-saudara kita dalam hal berbuat kasih? Yesus sebagai teladan bagi kita, dia tidak pernah kecewa dengan keluarganya, walaupun keluarganya miskin. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita membaca bagaimana keluarga Yesus, bahwa dia punya saudara, laki-laki 5, kemudian perempuan 2. Tentulah keluarga miskin membesarkan anak 6 orang. Wah, itu pergumulannya sangat besar. Bahkan hanya memikirkan untuk makan saja itu sangat
sangat-sangat besar, ya, sangat-sangat besar pengorbanannya, sangat-sangat bergumul orang tua. Tetapi Yesus tidak pernah kita dengar mengeluh dengan keluarganya. Kenapa dia diberikan kepada keluarga yang miskin? Ya. Kemudian bahkan dalam ayat yang lain juga bagaimana saudara-saudara laki-laki Yesus tidak percaya kepadanya. Alkitab mencatat demikian. Tetapi Yesus sendiri tetap mengasihi saudara-saudaranya. Kesetiaan Yesus. Kemudian itu yang pertama, kesetiaan dalam keluarga. Ya, kesetiaan dalam keluarga. Bagaimana Yesus sehingga dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dilakukan, diberikan teladan bagi kita selama umur 30 tahun. Bagaimana kesetiaan Yesus itu diwujudkan, tidak kecewa dengan keluarganya yang miskin, tapi dia tetap mengasihi keluarganya dan saudara-saudaranya. Yang kedua, yang terakhir, kesetiaan dalam bekerja. Bapaknya tukang kayu, maka Yesus juga pasti membantu ayahnya menjadi tukang kayu. Kita tidak pernah baca di Alkitab bahwa Yesus itu melakukan bisnis rendahan, bisnis yang tidak kudus, ya, sehingga mungkin dia juga merugikan kompetitor yang lain, tukang-tukang kayu yang lain dengan cara merendahkan harga supaya semua langganan pesan kepada dia. Enggak. Dia tidak melakukan cara-cara yang demikian, cara-cara duniawi. Tetapi bagaimana Yesus dalam bekerja juga, dia melakukan cara-cara yang kudus. Bagaimana peran dia sebagai seorang anak membantu bapaknya sebagai seorang tukang kayu untuk mempersiapkan apa yang perlu untuk dibantu. Oleh karena itu, menjadi pilar yang penting, kedua pilar ini adalah hidup kudus dan hidup rukun menjadi sesuatu yang penting untuk kita terapkan, baik itu di gereja, begitu juga di tengah-tengah keluarga kita. Apabila gereja, apabila keluarga lalai atau hanya menekankan kepada satu saja, satu pilar saja, hanya kudus saja, tetapi suami istri suka cekcok, suka ribut, maka kita itu menjadi orang yang munafik. Kemudian apabila kita hanya menekankan tentang kerukunan saja, maka kita, keluarga kita akan memiliki nilai moral yang rendah. Tentu kita rindu supaya anak-anak kita, supaya jemaat kita menjadi pilar, menjadi teladan dimanapun kita berada, terlebih dalam hal kekudusan, juga dalam hal mengasihi. Itu saja yang perlu saya sampaikan bagi kita, renungan bagi kita di sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan. Kalau kita berkata kita mengasihi Kristus, maka itu tidak hanya omongan, tidak hanya ungkapan, tidak hanya gambaran bahwa kita itu memuji Tuhan dan rajin ke gereja, tetapi itu benar-benar terlihat nyata di tengah-tengah keluarga kita bahwa kita memelihara kekudusan dalam setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Dan kita juga hidup kudus, hidup rukun, ya, mau hidup rukun bersama dengan orang lain, saling mengasihi. Itu saja, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Engkau berbicara untuk kami mengamalkan, menerapkan kasih Kristus. Engkau menyatakan kepada kami supaya kami menyucikan hidup kami, memelihara kekudusan. Engkau juga berbicara kepada kami bagaimana kami untuk memelihara hidup rukun, saling mengasihi, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Engkau begitu baik bagi kami. Sebab kami ini adalah anak Allah yang meneladani Engkau. Oleh karena itu Tuhan Allah, citra Tuhan, gambar Tuhan akan terlihat lewat diri kami apabila kedua hal ini, kekudusan dan hidup rukun saling mengasihi, ada di dalam setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah Tuhan menguatkan, mengingatkan setiap kami mau taat pada kebenaran-Mu, belajar terus, supaya seperti firman-Mu berkata, kuduslah sama seperti aku kudus. Sehingga kami lewat perenungan firman Tuhan, kami boleh terus belajar akan kekudusan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Terpuji-puji namamu selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Duh, dompet bidadari habis jatuh tadi. Pengen nolongin, tapi nggak kenal. Udah lah, biarin lah. Cari bidadari yang baru. Wah, bidadari yang baru nih. Wih, barangnya jatuh lagi. Kasian, pengen nolongin, tapi nggak kenal. Udah lah, cari bidadari yang baru. Pendaftaran dan pembayaran IKASI dapat menghubungi Ibu Nami. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyumbangkan telur Paskah, dapat menghubungi Ibu Gembala. Batas akhir pengumpulan telur adalah Minggu 5 April 2020. Kok nggak nyala ya? Apa ya? Aduh, ada aja. Udah mau pulang, panas gini lagi. Weh, motor kenapa ini nggak mau nyala? Nggak tahu nih, bro, nggak mau nyala dari tadi. Gue buru-buru lagi. Waduh, mungkin akinya kali ini. Kalau motor masih baru nih. Terus servisnya? Servis sih, cuman nggak tahu nih suka mati dadakan gini. Waduh, gue buru-buru nih. Aduh, gimana ya? Yaudah, ayo gue stut lah pakai motor legend gue. Sumpah, Tenang aja, nggak apa-apa. repotin nggak? Enggak, slow aja, udah oke. Thank you ya, bro ya. Oke, siap. Jangan. Ayo, baik, siap, udah baik. Terus baik. Pelan-pelan, bro, pelan-pelan, bro. Terus, ayo tuh. Baik. Berikut beberapa perubahan jadwal kegiatan di gereja. Gathering tim Praise and Worship, penari, dan media altar akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus sampai dengan hari Jumat 21 Agustus 2020. Ibadah Padang Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Ibadah Padang Komsel dan Umas akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020. Beli. Iya. Jangan, jadi berapa nih, Bu? Iya jadi 15.000. Wah, Bu, dompet saya mana ya? Tadi lihat dompet saya nggak, Bu? Nggak ada ya. Permisi. Tadi dompetnya jatuh. Oh iya, makasih ya. Iya. Wah, akhirnya bidadari yang kucari akhirnya datang juga. Terima kasih Tuhan. Nah mana uangnya? Lama amat. Oh iya Bu, maaf nih Bu, mau bayar. Aduh, maaf. Tadi bidadarinya terlalu cantik soalnya Bu. Ini Bu, makasih ya Bu. Terima kasih. Oh iya Bu, ini tolong diplastikin ya Bu ya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, pelayanan, dan keluarganya semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Amin. Dan ada pengumuman tambahan, yaitu untuk informasi seputar ibadah, Anda dapat mengakses akun Instagram GBIFC atau bisa di-add di GBIIFC. Lalu bagi jemaat yang mau
dapat informasi juga via Facebook bisa juga ya di GBI Episkopos. Bisa di-add juga di GBI Episkopos. Itu saja yang menjadi pengumuman kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Kita angkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.